materi kita selanjutnya ya. Masih sama sih tentang program linear. Kalau kemarin kita udah bahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel dan daerah penyelesaiannya. Saya nggak tahu kenapa viewsnya dikit. Mungkin karena kalian ada rekomendasi video lain, saya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Yang saya takutin adalah kalian nggak lihat video sama sekali dan tiba-tiba nggak ngerti itu jawabannya dari mana nanti kalau latihan. Gitu ya. Saya harap kalian bisa bertanggung jawab atas apa yang saya berikan dan atas apa yang kalian harus pelajari kayak gitu teman-teman ya. Saya sih nggak masalah kalian cari rekomendasi video di mana aja gitu, asal kalian bisa. Cuma yang saya bingungin kalau misalnya kayak ada 30 anak, ada 4K 120, viewsnya tuh kayak nggak nyampe 120 gitu. Nggak masalah sih buat saya gitu, cuma saya bingung aja kalian ngeliatnya di mana gitu. Atau mungkin kalian nggak lihat penjelasan tapi langsung paham, mantul. Oke, nah sekarang kita lanjutin aja ya. Karena kemarin tuh nggak ada yang nanya tentang cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan atau menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian. Jadi saya anggap kalian udah paham. Sekarang saya mau lanjut materi aja. Kalau kayak gitu, kita menentukan nilai optimum. Berarti dia ada maksimum dan ada minimum. Nah, biasanya langkah-langkahnya itu kayak yang pertama kalian harus membuat model matematika. Nah, membuat model matematika. Saya lupa. Nilai optimum itu kan tadi ada dua ya. Ada yang max sama ada yang min. Nah, biasanya tuh kayak dia itu dilambangkan dengan si nilai ini ya, nilai optimum ini bisa dilambangkan dengan fx, y atau dengan z besar 2 ya, sama dengan kayak gitu. Oke, terus yang cara penyelesaian pertama itu membuat model matematika. Membuat modelnya itu kayak maksudnya yang sistem pertidaksamaan itu loh teman-teman, itu adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ini modelnya gitu. Nah yang kedua, berarti kan kalau kalian udah punya sistem pertidaksamaannya, kalian harus menggambar di HP-nya kan. Jadi kalau kalian yang kemarin nggak paham terus nggak nanya, di sana mungkin malu kali ya, nanya aja ke temennya gitu. Saya lebih positif aja orangnya. Nah terus yang ketiga, kalian harus menentukan nilainya. Ya jelas lah, karena itu yang dicari, menentukan nilai optimumnya. Nah yang keempat, kesimpulan deh. Kesimpulan ini sering banget lupa ya. Nah kalau udah langsung aja deh kita ke contohnya biar nggak lama-lama intronya. Oke, contoh yang pertama. Tentukan nilai maksimum fungsinya itu kayak fx, y 1200x ditambah 1000y untuk sistem pertidaksamaan x tambah y kurang dari sama dengan 180. Terus 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 600. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini sistem pertidaksamaannya. Yang kita mau cari adalah tentukan nilai maksimumnya. Oke, silakan kalian perhatikan baik-baik dan telaah secara bersama-sama. Oke, sama kayak kemarin, berarti sistemnya kalian kan ini modelnya udah ada, berarti kalian nggak usah buat lagi. Sekarang kalian tinggal ke step yang kedua, yaitu kalian harus menggambar daerah himpunan penyelesaian. Oke, kayak kemarin ya, untuk menggambar kalian harus buat x-nya sama dengan 0 dan y sama dengan 0 atau disebut titik potong. Ini kita anggap garis 1, garis 2.
Untuk yang pertama itu kan ada X plus Y kurang dari sama dengan 180. Kita anggap bahwa X tambah Y sama dengan 180 ya. Kalau sudah dibuat tabelnya, kalian buatnya yang rapi ya. Sorry saya berantakan. Yang ini X, yang ini Y. Berarti di sini X, Y. Yang pertama X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 180. Sehingga X, Y-nya 0,180. Nah, yang kedua, Y-nya 0. Kita tutup nih Y-nya, zut. Berarti Y-nya 0, sehingga X-nya 180. Udah tahu ya, perhitungannya udah saya bahas kemarin. 180,0. Nah, kalau udah, sekarang kita coba yang kedua. Garis yang kedua. Nah, garis yang kedua itu kan ada 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 600. Kita anggap bahwa 4X ditambah 3Y sama dengan 600. Sama, kita buat tabelnya juga. X, Y, X, Y. Gitu kan. Nah, sama, X-nya ditutup, berarti 0. Y-nya kan 3Y sama dengan 600. Berarti 600 bagi 3, 200. Berarti di sini 0,200. Selanjutnya Y-nya 0 ditutup, berarti 600 dibagi 4, 150. Sehingga di sini 150,0. Jangan ketukar ya, saya juga masih sering ketukar kok, jadi harus lebih teliti lagi. Udah dapet, kita gambar deh. Oke, kita gambar ya. Kita buat dulu nih si sumbu X sama sumbu Y-nya. Jangan pelit-pelit ya gambarnya kalau kalian, biar kalian tuh paham. Oke, yang pertama nih ada 0,180. Berarti X-nya 0, Y-nya 180. Terus di bawahnya ada lagi 180,0. Berarti X-nya 180, Y-nya 0. Ya, terus kalian hubungkan. Tunggu, nyari penggaris. Takutnya nyusahin. Tuh, kayak kalian hubungkan ya. Disponsori oleh Faber-Castell, tolong di endorse ya. Oke, terus yang ini Z gitu. Nah, kita uji dulu nih untuk tahu DHP-nya. Kita uji aja 0,0 kan di sini ya. Kan dia nggak ngelewatin. Kita uji aja di sini. Uji 0,0 gitu kan. Berarti yang ini 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 kurang dari 180. Bener dong. Nah, berarti 0,0 adalah himpunan penyelesaian. Ini himpunan penyelesaian, berarti yang atas bukan ya. Kan 0,0-nya di bawah. Nah, yang kedua kita punya 0,200. X-nya 0, Y-nya 200. Berarti di atas ini ya 200. Bawahnya X-nya 150, Y-nya 0. Di sini berarti. Kan Y-nya 0, gak gerak dong. Ya, momen kedua dipersembahkan oleh Faber-Castell. Semakin banyak ya, semakin ada kesempatan buat di endorse. Lumayan lah buat tambah-tambahan coy. Oke, udah dihubungkan ya. Nah, sekarang kita uji juga nih. Uji juga pakai 0,0 di bawah ya. Uji 0,0. Ini 0, ini 0. 0 kurang dari 600. Bener dong? Berarti 0,0 penyelesaian. Nah, kalau 0,0 kan di bawah penyelesaian, berarti yang di sini bukan. Udah kelihatan kan daerah bersih. Nah, ada syaratnya nih. X-nya lebih dari 0, artinya yang negatif bukan. Kan lebih dari 0. Y-nya lebih dari 0, berarti Y negatif bukan, artinya yang atas. Jadi batasnya ini. Ini DHP. DHP ini bukan, juga. Gitu. Udahlah, ini kan kemarin udah dibahas, berarti udah paham, gak ada yang nanya juga. Oke, jadi kita kayak punya 3 titik gitu ya teman-teman. Yang ini ada titik A, ini B, dan ini C. Ya, kalau udah, kan titik A nya udah ada nih.
titik A nya berarti ini kan di Y, berarti X nya 0, Y nya 180, karena ini kan 0, 180, NB 150,0 karena dia ada di sumbu X. Yang C nya yang kita belum dapat, mari kita temukan. Nah, lihat C ini adalah perpotongan garis 1 dan garis 2 ya kan, kayak dia tuh kayak ketemu Z bersilangan gitu. Terus ini titik potongnya nih, ya kan? Nah, berarti kalau ini titik potongnya, kita cari yang satu. Nih, yang satu itu kan ada garis satu kan ada X tambah Y sama dengan 180. Nah, garis 2 ada 4X tambah 3Y sama dengan 600 gitu kan. Nah, kali ini maaf gak kelihatan nih kayak gini. Kalian bisa substitusi eliminasi atau eliminasi atau substitusi ya gitulah ya, kalian udah bisa. Ini kayak X sama dengan 180 dikurang Y. Berarti yang ini X nya kita ganti jadi 4 dikali 180 dikurang Y ditambah 3Y sama dengan 600. Kali pelangi Z 4 dikali 180 berapa tuh? 720 dikurang 4Y ditambah 3Y sama dengan 600. Berarti kayak yang ini 720 ini ya. Kamu punya utang 4 apel, dibayar 3 apel, sisanya 1 apel sama dengan 600. Berarti min Y sama dengan 600 dikurang 720. Min Y sama dengan min 120 and then Y value 120. Nah, kalau Y 120 kalian tinggal substitusi aja ke yang ini. X sama dengan 180 dikurang Y. Berarti X sama dengan 180 dikurang 120. Jadi 60. Berarti si C nya kita udah dapet dong. X, Y 60, 120. Nah, udah dapat nih 3 titiknya. Sekarang kita akan menentukan si nilai maksimumnya. Oke, nilai maksimum kan di soalnya itu ada fx, y 1200x ditambah 1000y. Kita punya titik A 0,180. Artinya X nya 0 ya, semua bilangan yang dikali 0 pasti hasilnya 0 juga, jadi nggak usah ditulis. Tulis yang belakang aja, 1000 dikali 180. Kenapa? Karena di sini kan Y, X, Y, jadi 180.000. Nah, titik B kita punya 150,0. Berarti 1200 dikali 150. Nah, Y nya nggak usah dicari karena kan dia 0. Kita hitung ya, 12 dikali 15 berapa tuh? 12 dikali 15 jadi 180 kayak 0 ya 1, 2, 3 gitu kan, 1, 2, 3 udah gak sih? Oke, nah terus yang C kita punya 60,20 salah, 60,120. Berarti 1000 ya Allah kampungan banget. 1200 dikali 60 ditambah 1000 dikali 120. Banyak nih kayaknya, kayak 12 kali 6, 6 kali 2, 12, 2 tambah 0 nya 3, 1, 2, 3 ditambah 120.000. Berapa tuh? 120, 192.000. Nah, karena yang ditanyain yang maksimum, berarti yang paling besar jawabannya ini. Sehingga, kan kesimpulan, sehingga nilai maksimum adalah 192.000. Gitu, yeay. Gampang kan? Gampang banget kalau banyak latihan. Oke, itu contoh pertama ya, tentukan nilai maksimum juga. Nah, sekarang kalau tadi kan kayak udah ada modelnya ya, akan lebih afdol jika nggak ada modelnya. Saya balik. Selanjutnya sama, kalau yang tadi itu ada sistemnya, yang ini sistemnya belum ada, cuma ada gambar, jadi kita harus cari sistemnya dulu ya. Nah, sama kayak kemarin, berarti kita di sini lihat dulu kita punya berapa garis. Oke, ini ada 1, yang ini 2, yang ini 3 ya. Oke, kita cek dulu garis yang pertama. Nah,
Garis yang pertama itu ingat kayak kemarin, kalau adanya di sumbu Y, dia jadi X. Kalau adanya di X, dia jadi Y. Yang ini ya, 4 sama 2. Berarti jadinya 4X ditambah 2Y. 4 kali 2, 8. Nah, kita bakal cari nih ininya berapa. Nah, ini yang di arsiret berarti daerah penyelesaian ya. Nah, kalau daerah penyelesaian, berarti kan ini 0,0. Kita cobain aja. Kita cobain 0,0. Berarti 0,0 ini kan bukan penyelesaian ya, berarti harus salah. Kan 0 itu aturannya tuh lebih kecil sama dengan 8. Lebih kecil kan dia dari 8. Ini baru benar kan. Nah, kalau benar berarti si 0,0 ini penyelesaian, tapi ternyata bukan kan. Berarti dia jadinya harusnya lebih besar. Gitu. Karena penyelesaiannya bukan daerah 0,0 tapi setelah 0,0 gitu. Nah, terus garis yang kedua. Garis yang kedua tuh yang ini. Ya. Lihat nih, yang ini. Berarti kan dia 8,4, artinya X-nya 8, Y-nya 4. Kalau di sini Y-nya 4, berarti di sini 8 dong. Nah, lihat X-nya, nih saya tulis di sini ya. Dia X-nya itu bernilai berapa nih? 8. Ya, dia titiknya di sini, titik yang di sini ya. X-nya 8, Y-nya 4. Kalian logika gak sih? Berarti si X ini sama dengan 2 kali Y. Ya kan? Kalau X-nya 8, berarti Y-nya 4. Kenapa? Karena 2 kali 4 itu 8. Kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kan bisa saya tulis bahwa X dikurang 2Y, gitu kan? X dikurang 2Y, kita cari berapa, di sini dia 0. Karena dia bukan garis yang melintang gini loh teman-teman. Ini tuh bukan garisnya, tapi yang diketahui itu cuma titiknya aja gitu. Nggak ada di sini tuh berapa, ini tuh berapa, nggak ada, cuma titiknya aja. Beda sama yang ini. Kalau ini kan dia motong garis X, motong sumbu X sama motong sumbu Y. Kalau yang ini kan nggak motong sumbu mana-mana gitu. Nah, kalau kayak gini udah kamu tinggal cobain aja ke 1,0 misalnya. 1,0 artinya kan X-nya 1, Y-nya 0 kan. Nah, X-nya 1, Y-nya 0, masukin aja ke sini. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 0, dia jadinya X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 1 dikurang 0. Berarti 1 kan. 1 itu lebih besar apa lebih kecil dari 0? Aturannya 1 itu lebih besar sama dengan 0 kan. Baru benar. Nah, 1,0 kan di bawah sini daerahnya. X-nya 1 nih, Y-nya 0. Berarti di sini kan. Tapi ternyata bukan penyelesaiannya yang atas. Berarti di sini tandanya harusnya udah jadinya lebih kecil. Gitu. 1,0 kan di bawah, bukannya di atas. Kalau di atas mah Y-nya yang 1, di bawah kan X-nya yang 1. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah, berarti sekarang kita cari garis yang ketiga. Nah, garis yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kan cuma kayak Y-nya lebih besar, Y-nya itu kan 4 ya. Tapi kan di sini juga ada batasan di sini kan. Jadi kalian tuh harus nulisnya 0. Ini kan 0, sorry ya, nggak ditulis. Ini 0. Berarti kalian tuh harusnya nulisnya Y-nya itu berarti dari 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Udah saya jelasin ya di pertemuan sebelumnya, karena dia tuh penyelesaiannya tuh antara 0 sampai 4 kayak gitu. Udah nih tiga-tiganya. Nah, sekarang kita tinggal cari aja batas-batas titiknya gitu. Nah, yang ini kan dia batasnya 3 ya. Ada titik A, ada titik B, ada titik C. Oke, si A kita udah tahu nih, Y-nya 4. Kalau Y-nya 4 berarti X-nya 0, artinya dia ada di 0,4. Nah, yang ini udah ada 8,4. Sekarang kita cari C. Nah, C ini lihat, C ini adalah perpotongan garis 2 dan garis 3. Untuk nyari C, berarti dia perpotongan garis 1 dan garis 1, ya benar, garis 1 dan garis 2. Oke, garis 1 tadi udah kita cari kan. Garis satunya itu adalah 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Oh sorry, ini bisa diperkecil lagi, mohon maaf. Jadinya
2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Oke, garis 1, 2x tambah y lebih besar sama dengan 4 gitu. Nah, garis 2 yang ini kan nih, x dikurang 2y kurang dari sama dengan 0 gitu. Kita langsung bisa dieliminasi aja. Caranya bisa kamu mau eliminasi si x misalnya, berarti yang atas ada nyamuk, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2 gitu. Nah, kalau udah terus dia di sini 2x kali x 2x kali 1 2x ditambah y anggap sama dengan 4, yang bawah 2x dikurang 4y jadinya 0. Oke, kalau udah kita kurangin aja ya. 2x dikurang x coret aja. 1y dikurang gini. Y dikurang min 4y. Ini kan jadinya plus ya. Jadi hasilnya 5y. Sama dengan 4. Y sama dengan 4/5. Gitu. Udah nih y-nya dapat. Sekarang kita mau cari x-nya. Oke. Berarti kita bisa pakai yang satu atau yang dua. Kita pakai yang satu aja nggak apa-apa lah ya. Berarti 2x ditambah y sama dengan 4. 2x ditambah 4/5 sama dengan 4. 2x sama dengan 4 dikurang 4/5. Ayo pengurangan pecahan. Bye-bye mabok. Oke, saya pindahin ke sini ya. 2x sama dengan 4 dikurang 4/5. 2x sama dengan, samain dulu penyebutnya 5. 5 kali 4 20 dikurang 4. Berapa tuh? 16/5. 2 enggak x aja. Berarti 16/5/2. Disatuin aja sih, tinggal dikali, berarti jadinya 16/10 gitu. Berarti x nya tuh kayak 16/10 gitu ya. Y nya 4/5. Udah dapet deh si C. Berapa tuh? 16/10 si C ya. X nya 16/10, Y nya 4/5. 16/10 itu berarti berapa sih? 1,6 ya, nggak nyampe 2, bener, 4/5 ya bener. Oke, nah kita tinggal cari si fungsi objektifnya aja, kan dia punyanya si Z. Si Z itu ada 5x ditambah 10y. Nah, kita punya yang A itu 0,4, artinya cuekin aja si x, kita cari y nya aja 40. Yang B 2,0 ya kan? Salah, yang B 8,4. 8,4. X nya 8, 5 kali 8, Y nya 4, 10 kali 4, 40 tambah 80. Yang C kita punya X nya 16/10, Y nya 4/5. 16/10 ditambah 10 4/5. Coret 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, 16 bagi 2 8, ditambah coret 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, tambah 8 16. Yang ditanya adalah nilai maksimum, berarti yang paling besar yang ini. Terus kesimpulannya deh, sehingga nilai maksimum sama dengan 80. Sudah selesai. Yeay.
Gampang kan? Iya, harus banyak latihan lah. Tapi saya yakin sih kayak gampang, soalnya kemarin tuh gak ada nanya sama sekali. Oke, udah ya. Apa mau satu lagi kali ya? Boleh deh. Kalau tadi kan kita udah cari nilai maksimum terus ya, mari sekarang kita cari nilai minimumnya. Garis lagi. Oke, nilai minimum. Pertanyaannya adalah nomor 3 ya. Tentukan nilai minimum dari Z sama dengan 2x tambah 3y dengan syarat x tambah y kurang dari sama dengan 4, 5y dikurang x kurang dari sama dengan 20, y lebih besar sama dengan x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Ayo. Oke, ini udah ada modelnya, belum ada gambarnya ya, so kita harus gambar dulu lah. Kayak mana kalau kita mau gambar? Ya, betul sekali, kita harus buat x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Saya pakai pulpen hitam aja kali ya. Oke, ini kita anggap 1, yang ini 2 lah ya. Oke, yang pertama dulu deh. Berarti kan kita ada x tambah y lebih besar sama dengan 4. Kita anggap x tambah y sama dengan 4. X, y. X, y. Pinter nih, kayak udah hafal banget deh kayaknya nih. Kalau x nya 0, tutup 0. Tuh. X nya 0 berarti y nya 4. Sehingga di sini 0,4. Kalau y nya 0, tutup. Berarti x nya ini ya, x nya sama dengan 4, y nya 0, x nya 4, sehingga 4,0. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua ada 5y dikurang x kurang dari sama dengan 20. Kita anggap bahwa 5y sama kurang x sama dengan 20. Z x. Oke, x nya kita anggap 0, z gitu ya. Berarti 5y 20 bagi 5 4. Jadi 0,4. Kita anggap y nya 0. Ya, y nya 0 berarti min x sama dengan, nah ini nih, min x sama dengan 20. Berarti x nya sama dengan min 20 gitu. Min 20 berarti jadinya min 20,0. Wah, sudah. Oke, kita gambar ya. Di sini mood gak ya? Semoga lah. Aduh. Kita gambar. X kayaknya yang panjang, soalnya udah sampai 20 gitu deh. Ceritanya lurus. Pakai penggerak aja masih bengkok-bengkok. Coba apa ya kalau enggak. Oke, yang pertama nih, gengs. 0,4. X nya 0, y nya 4. 4,0. X nya 4, y nya 0. Gitu kan? Garis. What? Astagfirullah. Sorry, salah. X ini ternyata negatif ya, berarti ruas kiri yang lebih panjang. Sorry. Berarti ini 0. Tadi y 0,4, x nya 0, y nya 4 di sini. Ini 4, ini juga 4 gitu. Di garis. Aduh ya Allah. Maaf. Oke, digariskan. Nah, kita uji dong. Uji ini di 0,0 ya. 0,0. Nih uji yang ini 0,0 kan kayak nggak masuk kan, jadi harus diuji. Uji 0,0. 0 lebih besar sama dengan 4, berarti benar. Berarti DHP nya itu ke bawah.
ya kan? Berarti yang atas bukan. Aduh, ini bisa loh kalian panjangin sampai semau kalian tuh, kayak it's okay, nggak apa-apa, kayak gitu tuh kayak boleh banget, nggak apa-apa. Nah, yang kedua nih ada 0,4, x nya 0, y nya 4. Di sini juga coy, yang bawah x nya min 20, di sini deh y nya 0 min 20. Kita gambar, maaf, gitu kan. Nah, sama kita uji juga, bisa nih 0,0 kita uji. Yang ini ya, uji 0,0. 0, 0 kurang dari sama dengan 20. Benar? Oke, benar. Berarti daerah yang berpenyelesaiannya yang bawah ya. Jadi yang diarsir yang atas, karena yang bersihnya adalah penyelesaian. Sabuk deh nih, mau kemana kek, dan arsir warna-warni lebih indah lagi coy, nggak apa-apa. Oke, lihat udah ya. Nah, kita butuh lagi nih garis satu lagi ternyata, yang ini, yang 3. Sengaja saya bikin kayak gitu ya. Di sini ada y lebih besar sama dengan x ya. Artinya dia kalau y-nya 1, x-nya boleh 1. Kalau y-nya 2, x-nya boleh 2. Kalau y-nya 3, x-nya boleh 3. Gitu kan? Sama berarti ya. Nah, saya mau bikin aja. Berarti kalau saya punya gini, yang ini nih. Gak kelihatan, maaf. Yang ini. Berarti terus kalau y-nya kita anggap sama dengan x ya. Berarti kalau x-nya 1, y-nya 1. X-nya 2, y-nya 2. X-nya 3, y-nya 3. Gitu kan? Kan sama. Ya udah kita bikin aja. Kalau x-nya 1 nih. Misalnya ya. X-nya 1 di sini. Y-nya 1 di sini kan. Ini 1, ini 1 misalnya. Gitu. Ya, kalau x-nya min 1, min 1 kan di sini ceritanya ya. Berarti y-nya juga min 1 kan? Kayak ini gini sih. Min 1, y-nya juga min 1. Di sini y min 1 misalnya. Ini y min 1. Maaf banget. Ini y min 1, ini x min 1. Kan sama. Tinggal dikasih kayak gitu doang. Titik kayak ini. Berarti kalau min 2 nih, y-nya juga min 2 dong. Ini min 2 ya. Kelihatan gak sih? Ya kelihatan. Titikin aja. Sut. Udah deh. Terus udah cukup deh kayaknya itu. Kayak kita gambar aja. Gitu. Ya Allah, maaf nih gak sinkron, aduh. Berantakan deh jadinya, maaf ya. Ini kayak harusnya tuh sebenarnya sama ukurannya. Kalian nanti gambarnya yang bener ya, maaf. Oke, terusin dulu. Nah, kalau ini kita nggak bisa ngujinya kayak yang tadi loh. Kita nggak bisa uji ini tuh di 0,0 karena 0,0 tuh melintasi ini ya. Kita akan coba dia di 1,0. X-nya 1, y-nya 0. X-nya 1, y-nya 0 ya. Uji 1,0 gitu kan. Berarti 0 lebih besar dari 1. Penyelesaian bukan sih? Bukan. Berarti yang bawah tuh bukan penyelesaian itu yang atas, karena ini salah ya. Berarti 0,1 itu kan di bawah sini nih. Ini 0,1 di sini kan. X-nya 1,0 tuh di sini. Berarti 1,0 tadi kan salah nih nilainya tuh. 1,0 tuh salah. Berarti karena salah ini bukan penyelesaian. Penyelesaiannya berarti yang atasnya kan. Berarti kita bisa arsir yang bawah, karena yang bawah bukan penyelesaian. Gitu. Nah, ada syaratnya lagi nih. X-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau kesini kan X-nya negatif ya. Berarti ini bukan penyelesaian yang sebelah sini, karena X-nya negatif. Ya kan? Kan ini negatif 1 sampai negatif 20. Kemudian di sini ada Y lebih besar sama dengan 0. Artinya Y ke bawah itu bukan, karena Y-nya negatif. Gitu loh. Jadi ini bukan penyelesaian karena X-nya negatif. Yang bawah juga bukan. Berarti penyelesaiannya tuh yang kecil banget sebenarnya. Ini tuh dia nggak kena arsir sama sekali kan nih. Bagian kecil ini. Oke, saya bakal warnain merah deh. Biar kalian tahu yang kecil banget. Nih, kelihatan kan ya? Merah tuh. Batasnya sampai sini ya, ingat.
Ini enggak, karena di sini tuh X-nya negatif, jadi enggak termasuk, cuma ini doang ya. Batasnya 1, 2, 3. Udah kan? Nah, terus kalau udah kayak gini, sekarang kita bakal nentuin apa lagi yang belum ditentuin. Coba tolong diingat-ingat ya. Kita bakal nentuin si daerah himpunan, udah ya itu. Kita akan nentuin nilai minimumnya ya. Oke, tadi kan kita udah dapet nih, ini kan titiknya tuh, daerah penyelesaian tuh yang merah ini. Kita punya titik A, B, C. Oke, saya misalkan aja deh, yang atas ini A, yang bawah ini B, yang itu C, gitu ya. Yang A nih, kita udah punya nih yang A di berapa, lihat 4, Y nya 4, X nya 0, berarti 0,4 gitu kan. Nah, yang B di sini 0,0, salah, 0,0. Tinggal yang C kan, kita belum tahu. Nah, lihat yang C. Yang C ini perpotongan garis yang ketiga dengan garis yang ini nih, 4,4 yang pertama. Oke, yang C itu kita hitung ya. C 1 dan 3. Nah, 1 itu kita punya X tambah Y anggap sama dengan 4. Yang ketiga itu kita punya yang ketiga Y sama dengan X, atau bisa Y dikurang X sama dengan 0 gitu kan. Y sama dengan X, Y dikurang X sama dengan 0. Kalian bisa langsung substitusiin aja. X ditambah Y nya itu X kan, berarti X juga 4. 2X sama dengan 4. X nya sama dengan 4 bagi 2, 2. Nih, Y sama dengan X, artinya Y nya bisa diganti X. Atau sebaliknya, X nya bisa kalian ganti Y, terserah kalian kayak mana aja kalian maunya. Nah, karena Y sama dengan X, maka Y juga nilainya 2. Jadi ini adalah di 2,2 gitu, 2,2. Nah, kalau udah, kalian tinggal nentuin fungsinya aja. Nilai maksudnya, maaf, udah malam nih. Nilainya berarti 2X ditambah 3Y. Kita mulai dari A ya. 2A nya itu kan 0,4. Berarti ini X nya kan 0, cuekin aja. Tinggal masukin Y nya, 3 dikali 4. Jadi kan 12. Yang B nya 0,0 gak perlu dihitung lah, pasti hasilnya 0. Terus yang C, yang B nya boleh deh 0 juga. Yang C nya 2,2, artinya 2 kali 2 ditambah 3 kali 2, 4, ini 4, ini 6, jadi 10 gitu. Oke, nah walaupun di sini ada yang kita cari minimum, terus di sini ada 0, itu kayak nggak masuk perhitungan gitu ya. 0 itu pokoknya nggak masuk perhitungan. Jadi ya di sini nilai yang paling kecil ini, makanya saya bilang tadi udahlah B-nya nggak usah dihitung karena emang nggak dipakai kalau 0,0. Nah, berarti di sini nilai minimumnya adalah 10, sehingga nilai minimum sama dengan 10. Gitu. Gampang kan? Gampang dong, gampang banget. Itu gambarnya kecil banget. Oke, semoga kalian paham. Dan jangan lupa latihan soal. Ya, itu penting buat ngasah kemampuan kalian. Thank you.